Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di dalam program Sapa Rohaniwan GKY Grendeng. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang salah satu perkara yang dibenci Tuhan, yang menjadi kekejian bagi di dalam hatinya. Perkara itu adalah tentang kesombongan. Mari kita akan membaca Amsal 6 ayat 16 sampai 19, demikian bunyinya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan itu dapat diartikan dengan membusungkan diri dengan angkuh, menganggap menempatkan diri tinggi, orang lain rendah. Nah, kesombongan ini Bapak Ibu dapat dikenali melalui yang pertama, orang sombong itu tidak suka dikoreksi, ditegur, apapun dinasehati, termasuk juga oleh Tuhan. Sebaliknya, dia suka untuk mengoreksi, menegur, bahkan menghakimi orang lain. Yang kedua, orang sombong itu tidak suka orang lain mendapatkan pujian. Sebaliknya, dia suka sekali kalau dipuji. Bahkan dia berusaha untuk mendapatkan pujian, sekalipun harus mencurinya dari Allah. Yang ketiga, orang sombong itu menganggap diri penting, orang yang dibutuhkan. Sebaliknya, dia meremehkan dan tidak butuh orang, juga termasuk Tuhan. Yang keempat, orang sombong itu merasa diri mampu dan bisa melakukan apapun juga tanpa bantuan orang lain, termasuk juga tanpa bantuan Tuhan. Yang kelima, orang sombong ini menjadikan dirinya pusat perhatian, bukan orang lain, juga bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan ini bisa terjadi pada semua orang, termasuk orang yang sebenarnya tidak ada yang bisa disombongkan di dalam dirinya. Karena kesombongan ini telah menjalar kepada semua orang sebagai warisan Adam, dosa Adam dan Hawa. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu telah jatuh di dalam dosa kesombongan, di mana setelah iblis telah menghasut mereka untuk melanggar perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan demi untuk menjadikan keinginan mereka terwujud, yaitu menjadi seperti Allah. Nah, firman Tuhan mengatakan orang sombong itu tidak akan luput dari hukuman, seperti di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 yang mengatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Demikian juga di dalam Amsal 16 ayat 18 yang mengatakan, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman ini dialami oleh Daud ketika dia menyuruh Yoab untuk menghitung orang Israel dari Beersheba sampai ke Dan. Di sini Daud menjadi sombong, di mana dia tidak lagi mengakui bahwa kemenangannya di dalam peperangan itu adalah pertolongan dan campur tangan Tuhan. Perhitungan yang dilakukan terhadap orang Israel ini mengisyaratkan bahwa kekuatan, kehebatan, dan kemampuan dirinya lah yang menghasilkan kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Perkara ini adalah perkara yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, Tuhan memusnahkan 70.000 orang Israel dengan penyakit sampah. Nah, kejadian ini Bapak Ibu Saudara sekalian membuat Daud hancur hati dan direndahkan. Bapak Ibu, dari peristiwa yang menimpa Raja Daud ini kiranya menjadi sebuah peringatan kepada kita untuk tidak menganggap remeh kesombongan, dan jangan sampai hukuman Tuhan terjadi kepada kita karena kesombongan yang sudah menguasai kita. Oleh sebab itu, mari jaga hati, terus waspada terhadap kesombongan yang bisa menyelinap di dalam pikiran kita, di dalam perkataan maupun tindakan kita. Selalu mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Dan Bapak Ibu, kalau
Kalau ada dosa, kesombongan yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak, baik sadar atau tidak, mari kita minta pengampunan Tuhan. Sambil terus mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang kita punyai itu adalah pemberian, itu adalah anugerah Tuhan. Marilah kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Mari juga kita selalu ingat bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tahu betapa lemah dan tidak sempurnanya kita. Sama seperti saudara-saudara yang lain, kita tidak lebih tinggi, lebih hebat dari mereka. Marilah kita matikan kesombongan diri, ganti dengan kerendahan hati, selalu menjadi miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya tahu bahwa perkara ini tidak mudah untuk dilakukan, tetapi jika kita mau mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan, maka kita akan dimampukan melakukannya. Mari berjuang untuk memiliki kerendahan hati, ganti kesombongan diri. Tuhan ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami rindu ya Tuhan untuk mengaplikasikan, melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau ditinggikan atas hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.